Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi, yang hari ini didasarkan dari Kisah Para Rasul 6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kemurahan, kasih, dan pertolongan-Mu yang nyata atas kehidupan kami. Sehingga kami disegarkan, dikuatkan, dan dipulihkan. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama kami percaya Tuhan. Jadi berkat yang besar untuk iman pengharapan kami dalam menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya, dan ampunkanlah setiap dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan dan layakan kami Tuhan, oleh tubuh dan darah-Mu yang telah Kau korbankan untuk keselamatan kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber sabda kebenaran dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Kisah Para Rasul 6, ayat 1 sampai dengan ke-7, demikian sabda Tuhan. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema nafas pagi hari ini bukan superhero. Kata superhero mengingatkan kita akan tokoh Superman, Batman, Spiderman, dan man-man yang lain yang dianggap mampu menyelesaikan segala persoalan dengan tuntas dan segera. Apapun bisa diselesaikan. Tetapi jika kita melihat realitasnya dalam kenyataan hidup, tidak semua bisa kemudian segera dirampungkan. Misalkan, ketika suatu tempat ada kebakaran, dan kita menginginkan pemadam kebakaran untuk segera datang, dan kemudian memadamkan api. Padahal kita tahu, pemadam kebakaran juga perlu menempuh waktu dan jarak, dan juga harus melakukan berbagai persiapan. Sehingga ada kalanya ada yang marah terhadap pemadam kebakaran. Bahkan ada yang melakukan kekerasan terhadap petugas pemadam kebakaran. Karena mereka kecewa dianggap pemadam kebakaran lama sekali ditunggu, tidak sigap, dan lain sebagainya. Atau pada persoalan lain, ketika ada bencana, ketika ada krisis ekonomi, maka pemerintah diharapkan untuk segera membantu. Dan memang ada yang bisa dibantu dengan segera, tetapi kemudian ada tempat-tempat khusus yang tidak bisa dijangkau, sehingga mungkin ada keterlambatan terhadap bantuan. Nah, ini juga menimbulkan kekecewaan. Belum situasi-situasi lainnya, di mana
ketika ada yang membutuhkan dengan segera dan memiliki harapan yang tinggi, tetapi kemudian tidak terpenuhi, maka segera kemudian ada semacam sungut-sungut, ada semacam kekecewaan yang dialamatkan kepada pihak lain. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan ke-7 menarik untuk kita perhatikan. Dengan latar belakang jemaat yang semakin bertambah jumlahnya. Dimulai dari 120 orang di Kisah Para Rasul 1 ayat 15 dan 3.000 jiwa di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan semakin bertambah. Bukan berarti semuanya menjadi baik-baik saja. Sekalipun sudah didasari dengan cara hidup jemaat yang mula-mula atau yang pertama dengan baik di Kisah Para Rasul 2 dan Kisah Para Rasul 4, di mana mereka semua berbagi, kemudian mereka sehati, tekun bersama. Kita lihat yang tidak baik-baik saja. Di Kisah Para Rasul 5 ada Ananias dan Safira. Bukankah mereka telah melakukan kebohongan publik dan permufakatan jahat dan pada akhirnya mereka mati? Ini menjadi gambaran bahwa yang kelihatannya baik dan dipandang orang itu menjadi baik pula, ternyata ada sesuatu di dalamnya. Apalagi dalam situasi jemaat yang semakin banyak jumlahnya. Tentu ada problematika kompleksitas persoalan yang juga semakin banyak. Dan tidak mungkin kemudian diselesaikan satu persatu oleh para rasul. Salah satunya adalah memberikan perhatian atau pelayanan kasih kepada janda-janda. Kalau di judul perikopnya, kepada orang-orang miskin. Pelayanan yang dilakukan dianggap pilih kasih atau berat sebelah, menimbulkan kecemburuan bagi orang-orang Kristen dari orang Yahudi tetapi berbahasa Yunani. Terhadap mereka yang berasal dari orang Yahudi berbahasa Ibrani. Sudah ada gap. Dianggap bahwa perhatian yang lebih ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Ada pihak lain yang merasa tersingkir, merasa tidak diperhatikan, didiskriminasi, sehingga menimbulkan, disebutkan tadi di ayat yang pertama, ada sungut-sungut, ada kekecewaan, yang bukan saja ditujukan pada komunitas jemaat yang pertama ini, tetapi juga ditujukan kepada para rasul. Atas situasi ini, para rasul tidak marah. Justru ini hal yang baik untuk meredakan ketegangan, meredakan konflik atau perpecahan, dan segera kemudian jemaat harus menyatu kembali. Tidak ada boleh omongan di belakang, sembunyi-sembunyi, yang bisa menimbulkan hal yang berakibat negatif. Supaya juga tidak timbul provokasi murahan yang bisa menghancurkan jemaat itu sendiri. Dengan terbuka, para rasul kemudian menerima masukan itu. Tentu melihat realitasnya, oh ya benar ya, terjadi tadi yang disebut kecemburuan, kekecewaan, dan bisa jadi disebut pilih kasih. Para rasul mengundang seluruh jemaat untuk berbicara dengan baik. Wah, ini kan seperti rapat majelis terbuka. Ngomong baik-baik, semuanya diungkapkan dengan jujur dan terbuka dan tidak perlu kemudian disembunyikan. Kita perhatikan di ayat yang kedua. Ketika para rasul berbicara kepada seluruh jemaat pada waktu itu, mereka mulainya bukan menggugat orang-orang yang merasa kecewa, tidak. Atau kemudian menyalahkan pihak-pihak yang membuat sesama orang percaya menjadi kecewa, tidak. Dimulai dari kesadaran kritis para rasul. Disebutkan, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Sadar bahwa 12 rasul ketika sudah berjuang dengan keras, melayani dengan sungguh-sungguh, tentu saja ada yang dianggap kurang. Karena semua dilayani sehingga tidak fokus. Dan ada bagian-bagian yang bisa jadi terlewati ketika mereka melayani. Salah satunya adalah pelayanan kepada janda-janda ini atau orang miskin. Mereka sadar akan itu, sehingga mereka tidak marah, tetapi justru mengundang semuanya untuk kemudian masuk dan terlibat
di dalam persoalan tersebut. Dan para rasul kemudian mengatakan kepada jemaat tersebut, "Saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat." Artinya apa? Para rasul tidak merasa menjadi superhero. Mereka bisa mengadakan mukjizat. Mereka bisa menyembuhkan. Mereka bisa berbahasa roh. Mereka bisa melakukan banyak hal untuk kebaikan-kebaikan. Tapi pada sisi di mana pelayanan meja dilakukan, mereka sadar bahwa mereka tidak memberikan perhatian penuh untuk itu sehingga terjadi kasak-kusuk atau sungut-sungut. Maka para rasul yang sudah terbuka dan sadar melihat bahwa mereka bukan superhero, membuka diri kepada yang lain di antara jemaat-jemaat. Siapa yang dianggap terkenal baik, penuh roh, dan berhikmat. Artinya pula, dalam kondisi demikian, para rasul tidak asal sembarangan memilih orang, supaya tidak menimbulkan konflik atau persoalan baru. Tetapi punya standar, punya ukuran. 7 orang. Yang tentu saja di antara jemaat tadi yang berbahasa Yunani dan berbahasa Ibrani, mereka tentu sudah tahu kok. Sudah bisa menilai siapa-siapa saja. Sehingga bukan ditentukan oleh para rasul, tetapi muncul dari bawah dan diusulkan dan kemudian disepakati untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tadi. Para rasul membangun dialog yang terbuka dan jujur. Pada kesadaran mereka, bahwa mereka tidak puas karena mereka tadi disebutkan tidak fokus untuk pelayanan meja. Pada sisi yang lain mereka melihat ada potensi juga yang ada dalam jemaat. Dan dialog ini yang kemudian disambut oleh jemaat. Sehingga mereka memilih 7 orang dengan kriteria yang tadi disebutkan. Antara lain Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Mereka dianggap layak. Sehingga tidak ada kecemburuan. Oh, kamu ada di pihak dia. Oh, kamu pasti pilih kasih. Oh, karena kamu dekat dengan dia. Oh, karena kamu saudaranya dia, sehingga kamu memperhatikan dia, tidak memperhatikan kami. Percakapan yang terbuka, yang tidak tersembunyi, menjadikan persoalan bisa diatasi. Sehingga apa yang terjadi? Kita lihat di ayat yang ke-7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Persoalan yang ada, yang sudah diselesaikan dengan baik, menjadikan mereka bangkit untuk kembali menyatu sebagai jemaat, menunjukkan diri identitas mereka sebagai orang percaya yang harus meneladani pada Kristus. Dan ketika semua melayani, dan tidak hanya ditaruhkan kepada para rasul, tapi semua terlibat dan mempercayakan kepada 7 orang diaken. Hasilnya apa? Firman Allah makin tersebar, dan jumlah mereka semakin bertambah. Bahkan disebutkan, imam-imam menyerahkan diri untuk percaya. Inilah yang luar biasa. Maka pesan apa yang kita terima pada Renungan Nafas Pagi hari ini? Yang pertama, tema bukan superhero. Mengingatkan kita bersama bahwa dalam seluruh pelayanan gerejawi, tidak hanya ditaruhkan kepada pendeta, majelis, diaken, penatua, atau aktivis-aktivis gereja. Semua harus terlibat. Karena banyak sekali ada persoalan-persoalan kehidupan berjemaat yang tidak hanya sekedar penyelenggaraan ibadah, pemahaman Alkitab, tapi ada persoalan kesejahteraan, memikirkan bagaimana jemaat bertumbuh secara ekonomi dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, pendidikan anak-anak, bagaimana kemudian supaya kehidupan rumah tangga tetap harmonis, dan lain sebagainya. Tidak hanya seorang pendeta saja yang kemudian mengatasi atau melayani, bukan hanya sekedar para majelis. Tidak cukup. Tetapi keterlibatan kita semuanya, supaya
Sekalipun banyak hal yang harus kita kerjakan, tapi ketika kita punya daya bersama-sama, mensejahterakan bersama, maka apa yang menjadi harapan kita bisa terwujud. Sehingga gereja hadir di tengah kehidupan jemaat. Bukan hanya di gedung saja, tetapi di tiap-tiap kehidupan keluarga. Yang kedua, tema bukan superhero. Membangun kesadaran kritis bagi kita semua, termasuk saya. Bahwa tanpa yang lain, kita tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan baik dan sempurna. Jadi, jangan pernah merasa bahwa tanpa saya, segala sesuatu tidak bisa berjalan atau dikerjakan. Seperti para rasul mengatakan, kami tidak puas. Menunjukkan bahwa mereka sadar bahwa mereka punya keterbatasan. Mereka bukan superhero yang bisa mengatasi semua, menyelesaikan semua. Tapi justru kehadiran yang lain memampukan gerak kehidupan pelayanan, sehingga bisa kemudian melayani semuanya, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan jemaat dan kebutuhan di sekitarnya dengan baik. Untuk itulah, pada kesadaran ini, mari kita menjadi terbuka untuk kemudian menerima akan kehadiran yang lain dalam pelayanan bersama. Khususnya juga dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Bahwasanya dalam kehidupan keluarga, bukan suami saja yang merasa dirinya hebat, kuat, dan bisa. Tapi tanpa kehadiran seorang istri, saya yakin seorang suami tidak akan bisa apa-apa. Maka hargailah, dengarkanlah. Bahkan tanpa kehadiran anak-anak, kita tidak menjadi apa-apa. Justru kehadiran anak-anak seringkali menjadi penghiburan, penguatan, bahkan menjadi berkat untuk kehidupan kita. Atau seorang anak, jangan kemudian meremehkan atau tidak menghormati orang tuanya. Tanpa mereka kita tidak ada. Kita tidak bisa menjadi apa-apa. Tapi dengan bangunan kita bersama-sama untuk saling terbuka dan saling menghormati, apapun itu, sekecil apapun potensi yang dimiliki yang lain yang ada di sekitar kita. Ketika kita menjadi terbuka, kita akan terberkati. Dan pada kesadaran kritis ini, kita akan semakin belajar. Kita akan semakin mengenal diri, bahkan kita bisa menemukan sesuatu yang perlu ditambahkan dalam diri kita. Yakinlah itu, dan itu bermanfaat, berguna, dan menjadi berkat untuk kehidupan kita dan kehidupan bersama. Yang ketiga, para rasul tidak menyalahkan pihak yang kecewa atau sungut-sungut atau pihak yang dianggap membuat kekecewa. Tidak. Yang dilakukan mereka adalah dengan terbuka membangun dialog dengan jujur. Dan semua bisa bicara dan mengusulkan. Ini yang perlu kiranya dibangun dalam kehidupan bergereja, berkeluarga, dan bermasyarakat. Jangan sampai ada gap-gapan. Oh, iki golongane kae. Itu gerombolannya itu. Oh, biasanya dia dengan itu. Jangan sampai demikian. Berbahaya. Misalkan dalam kehidupan rumah tangga. Oh, bapak pilih kasih karo kae. Kan seringkali anak-anak merasa bahwa orang tuanya pilih kasih. Atau kemudian kita memperlakukan saudara kita berbeda dengan yang lain. Inilah menjadi cara yang baik untuk kita bersama membangun dialog. Justru dengan dialog, semuanya menjadi terbuka. Maka ketika kita melakukan dialog, tidak ada prasangka lagi, dan semua harus dikatakan. Supaya ketika dalam dialog ada perjumpaan, prasangka bahkan diperjumpakan, sehingga menemukan hal yang baru, pemahaman yang baru, yang syukur-syukur itu baik dan positif untuk kehidupan kita bersama. Termasuk dalam kehidupan bergereja. Banyak sekali prasangka-prasangka. Bahkan terus menjadi warisan. Misalkan saya, kemudian saya cerita pada istri saya, kemudian istri cerita pada anak saya cerita pada keturunannya dan sebagainya. Itu menjadi tidak baik. Mari hal-hal yang tidak baik kita dialogkan. Supaya kita menemukan yang baik. Tadi kan sungut-sungut. Itu kan tidak baik. Tapi kemudian dikatakan dan diperjumpakan, dan semuanya menjadi terbuka, dan pada akhirnya semuanya menjadi selesai. Itu harus kita lakukan.
Semua harus punya niat yang baik dan positif. Lah wong kita itu murid Tuhan Yesus, orang percaya. Kita mau cari apa? Mau rebutan apa? Dalam kehidupan berkeluarga atau bergereja atau apapun. Maka yang harus dilakukan adalah tunjukkan yang baik dan benar itu sendiri. Tidak ada hal yang lain. Ketika kita melakukan yang baik, maka kita menaburkan hal-hal yang menjadikan semua bertumbuh dan berkembang. Seperti halnya tadi, jumlah jemaat semakin banyak. Sebagai penutup, kita baca kembali di ayat yang ke-7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Jika kita mengakui bahwa kita bukan superhero, maka kita akan menjadi sangat terbuka. Mau mendengar, mau menerima, mau belajar, mau bertumbuh, mau berkembang, dan semuanya. Tidak dibatasi umur kita. Tidak dibatasi jabatan gerejawi kita. Tidak dibatasi status sosial kita, pendidikan kita, dan apapun itu. Tidak. Justru ketika kita mau bersama-sama dengan kesadaran diri dan rendah hati, bahwa saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa, maka kita bisa bekerja sama, membangun kehidupan dengan manis dan indah, tanpa kita mengambil kepentingan diri atau pamrih untuk kebesaran diri atau kesombongan diri, tetapi semata-mata untuk kehidupan bersama, menuju pada kebahagiaan, damai, sejahtera, ketenangan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Maka apa yang harus kita upayakan? Tadi, jemaat mengusulkan orang-orang di antara mereka yang disebut terkenal baik, penuh roh, dan berhikmat. Untuk itu, mari kita juga mengupayakan diri, melakukan semua hal yang baik. Kita dekat dengan Tuhan dan percaya kepada Tuhan dalam kesukaan iman kita, supaya Roh Kudus benar memenuhi kehidupan kita. Dan segala sesuatu yang kita ucapkan, pikirkan, dan semuanya berasal dari hikmat Tuhan. Maka percayalah, itu akan menjadi kesempurnaan berkat untuk kehidupan kita secara pribadi, kehidupan keluarga kita, kehidupan bergereja, dan kehidupan bermasyarakat di mana kita berada. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami dihantarkan untuk terus belajar, tidak berpuas diri, dan tidak menjadi superhero. Karena ada bagian-bagian yang lain yang bisa dikerjakan oleh sahabat, saudara, dan yang ada di sekitar kami. Ketika kami bersama-sama, kami bisa saling melengkapi, dan terlebih untuk bisa melakukan pelayanan yang lebih luas, mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan damai di dalam kasih dan terang-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang telah kami terima. Kami yakin juga kebenaran-Mu berbicara atas seluruh pengharapan, pergumulan, dan pergulatan kami, khususnya dalam masa pandemi ini. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami, segarkan kami, dan biarlah mujizat-Mu yang berkarya, sehingga segala sesuatu yang menekan kami di masa pandemi ini, Engkau hadir Tuhan dengan jalan kebenaran dan kehidupan untuk kami. Kami percaya Tuhan, mujizat dan karya kasih-Mu bekerja, menolong kami. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau memberkati kami dalam kehidupan bergereja, sehingga semangat persekutuan terus kami upayakan dalam masing-masing mewujudkan damai sejahtera itu, sehingga benar pula kehidupan jemaat mula-mula terjadi atas persekutuan di gereja. Kami yakin juga Engkau memberkati bangsa dan negara kami, dan kami mengucap syukur untuk peringatan 76 tahun kemerdekaan bangsa kami Tuhan. Tentu ini anugerah-Mu yang besar, dengan mengingat dan meneladan pula pada semangat perjuangan yang telah ditorehkan oleh para pahlawan. Mampukan kami juga memberikan diri kami untuk terus berjuang, mempertahankan negeri ini, mempertahankan juga alam semesta yang Kau ciptakan untuk kami, khususnya di negara kami, dan mempertahankan pula kehidupan dalam kemajemukan, dalam kebinekaan itu Tuhan, sehingga kami terus membangun toleransi dan kebersamaan dengan yang lain. Kami mengucap syukur Tuhan atas rahmat dan berkat-Mu ini. Dan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan,
Kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.